Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 9 SMP. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi ilmu pengetahuan alam tentang sistem reproduksi pada manusia untuk bagian alat reproduksi pada wanita. Baiklah, kita mulai bagian alat reproduksi pada wanita. Yang pertama yaitu sepasang ovarium atau nama lain dari indung telur. Nah, sepasang ovarium kiri dan kanan ini berbentuk seperti oval dan berisi folikel atau kantung yang jumlahnya berkisar mencapai lebih kurang 400.000 folikel. Dan yang paling sering ditanyakan pada soal adalah fungsi dari ovarium tersebut, yaitu sebagai tempat untuk menghasilkan sel telur atau ovum saat terjadinya proses oogenesis. Dan di ovarium juga akan dihasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, setelah sel ovum diproduksi di ovarium, maka sel ovum akan bergerak menuju tuba falopi atau oviduct. Nah, di tuba falopi ini bentuknya seperti corong atau disebut dengan infundibulum, dan ujung tuba falopi ini berbentuk seperti jumtai atau tentakel yang disebut dengan fimbriae yang berfungsi untuk menangkap ovum saat terjadi ovulasi. Nah, fungsi oviduct itu sendiri berfungsi sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau proses pembuahan sel ovum oleh sel sperma. Nah, setelah sel ovum dibuahi oleh sel sperma, maka akan terjadi fertilisasi dan berkembang menjadi zigot, kemudian akan berkembang menjadi embrio. Nah, embrio ini akan diteruskan menuju uterus dan berkembang di uterus atau rahim. Di dalam uterus terdapat dinding yang sangat tebal yang disebut sebagai dinding endometrium. Nah, fungsi uterus ini adalah sebagai tempat perkembangannya embrio. Dan alat reproduksi pada wanita yang terakhir adalah vagina. Nah, vagina ini yang pertama berfungsi sebagai alat kopulasi atau alat yang digunakan untuk memasukkan sel sperma pada alat reproduksi wanita. Nah, apabila pada wanita ini sel ovumnya dibuahi oleh sel sperma, maka nanti akan terjadi fertilisasi, kemudian sel ovum membentuk zigot, kemudian embrio dan menjadi janin, dan akan dilahirkan atau melahirkannya melalui vagina. Nah, apabila sel ovum tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel ovum akan meluruh bersamaan dengan dinding endometrium pada proses menstruasi. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan video berikut ini. Berikut ini merupakan visual dari alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi pada wanita ini akan menghasilkan sel ovum yang diproduksi di dalam ovarium. Apabila sel ovum sudah matang, maka sel ovum akan dikeluarkan dari ovarium, kemudian akan ditangkap oleh tentakel pada ujung tuba falopi, kemudian bergerak menuju tuba falopi dibantu oleh silia atau bulu getar yang terdapat pada tuba falopi. Nah, di tuba falopi ini akan terjadi fertilisasi atau pembuahan sel ovum oleh sel sperma yang kemudian akan berkembang menjadi zigot dan berkembang menjadi embrio, dan zigot ini akan terus bergerak menuju uterus atau rahim untuk mengalami perkembangan embrio. Nah, apabila
sel ovum ini tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel ovum akan ikut meluruh dengan dinding endometrium. Proses ini disebutkan dengan peristiwa menstruasi. Nah, itulah tadi video visualisasi dari alat reproduksi pada wanita, mulai dari proses ovulasi, fertilisasi, sampai dengan menstruasi. Nah, sebelum saya akhiri video kali ini, saya akan memberikan pengertian istilah-istilah yang sudah kita bahas pada sebelumnya. Yang pertama adalah oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Istilah yang kedua ada ovulasi atau pelepasan sel telur dari folikel matang di ovarium. Yang ketiga ada fertilisasi atau proses pembuahan sel ovum oleh sel sperma di dalam tuba Fallopi. Yang terakhir ada istilah menstruasi atau proses meluruhnya dinding endometrium pada uterus yang terjadi bila sel ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Nah, demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.